Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Furqan min Qasasil Quran. Jadi kitab ini berisi tentang qasas Al-Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim, beserta disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala fawaidnya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Kitab ini ditulis oleh salah satu dari murid Syekh Albani rahimahullahu ta'ala yang bernama Abu Islam Saleh Toha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang kisah Ashabul Ukhdud, kisah dari Ashabul Ukhdud yang ini ada dalam surat Al-Buruj, dalam surat Al-Buruj, dan kita akan baca langsung hadisnya saja. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dalam kitab Az-Zuhud, bab kisatu atau bab kisati Ashabil Ukhdud wal Rahib was Sahih, hadis di nomor 3005. Di dalam hadis ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah yang besar ini. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabura qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu. Rasul SAW berkata bahwa ada raja dari kaum sebelum kalian, seorang raja, dia punya tukang sihir. Falamma kabira, ketika sudah tua, si tukang sihir ini berkata kepada raja tersebut, inni qad kabirtu, aku sudah tua. Fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr. Utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajarkan sihir kepadanya. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka raja tersebut mengutus seorang anak muda kepadanya untuk diajarkan sihir. Ikhwati fillah rahimani yarkumullah. Hukam, ya, sebagian hukam, sebagian pemimpin, ya,
Kata penulis di sini, kata Syekh, qadiman wa hadisan, baik dulu atau dan sampai sekarang, ya, mereka menggunakan sebagian tukang sihir, pembantu mereka, ya, untuk menyelesaikan sebagian urusan mereka. Dan tentunya ikhwati fillah, perbuatan mereka ini perbuatan yang haram, yang tercela, ya. Dan tukang-tukang sihir adalah orang-orang yang suka merusak. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka adalah mufsidina fil ardh. Allah berfirman di surat Yunus, ya, ayat yang ke-81, "Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr." Ketika mereka tukang-tukang sihir ini melemparkan tongkat-tongkat mereka, kemudian melemparkan tali-tali mereka, Musa alaihi salam berkata, "Ma ji'tum bihi sihr." Yang kalian datangkan adalah sihir. Kemudian Musa berkata, "Innallaha sayubtilu." Sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Innallaha la yuslihu amala al-mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang merusak. Al-mufsidin di sini adalah tukang-tukang sihir. Dan sungguh aneh ikhwan fillah, ya, perkaranya tukang sihir ini. Sudah tua, orang bilang tinggal matinya saja, ya kan? Sudah maghrib, bukannya bertobat, ya, dari sihirnya malah apa? Malah menjadi-jadi. Dia nggak mau ilmunya habis. Oleh karena itu dia mau regenerasi. Lihat kebatilan itu, cari murid-murid untuk meneruskan apanya? Kesesatannya, kebatilannya. Maka orang yang memiliki kebenaran membawa al-haq tidak boleh diam. Hendaknya terus berdakwah, mengajarkan ilmu, punya murid juga untuk menyampaikan apa? Kebenaran. Tidak terputus. Nah, tukang sihir ini bukannya malah tobat, dia malah ingin punya murid. Padahal ikhwani fillah, ini merupakan keburukan. Ya kan? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha." Orang yang memberikan contoh sunnah yang jelek, dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Dan dia juga akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini merupakan ancaman dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajarkan kesesatan, mengajarkan keburukan, mencontohkan kejelekan, dia akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang yang mengikutinya. Begitu juga orang yang berfatwa dengan fatwa yang salah, berkata dengan perkataan yang menyimpang tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Al-Quran, kemudian diajarkan, ya, dia akan diikuti oleh murid-muridnya dan dia akan mendapatkan dosa. Kemudian kita lanjutkan ikhwani fillah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan kisahnya, "Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Fakana idza ata as-sahira marra bir-rahibi wa qa'ada ilaihi. Fa idza ata as-sahir ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر." Ketika di jalan, ini kata Rasul SAW,
ketika anak muda ini berjalan di jalan, kemudian dia berjumpa dengan rahib. Rahib, ya. Kemudian dia duduk mendengarkan perkataan dan nasihat dari rahib. Mendengarkan kalamnya, perkataannya, fa'ajabah, dan dia tertarik. Ya, merasa takjub. Kemudian ketika dia mendatangi, setiap kali dia mendatangi tukang sihir mesti lewat rahib itu. Ya. Dan dia duduk selalu mendengarkan perkataan rahib. Fa idza atas sahir, maka ketika mendatangi tukang sihir ini karena terlambat, dorobahu, dia dipukul oleh tukang sihir. Fasyaka dzalika ila rahib, kemudian dia mengadukan perkaranya kepada si rahib tadi. Kemudian rahib berkata, kalau kau takut kepada tukang sihir, maka katakan bahwa aku dihalangi oleh keluargaku. Dan kalau engkau takut kepada keluarga engkau, maka katakan bahwa aku dihalangi oleh tukang sihir. Ini namanya tauriyah. Tauriyah ini boleh dalam Islam jika diperlukan, ya, dan tidak berbohong kan. Ini ta'arid, tauriyah. Kemudian Rasul SAW ya melanjutkan kisahnya. Fabainama huwa kadzalik idza ata ala dabatin 'azimatin qad habasatin nas. Suatu saat, ikhwan fillah, dia ketika mau lewat, ada dabah, binatang yang besar. Ya, binatangnya galak ini, buas ini binatangnya. Menghalangi jalan manusia sehingga manusia nggak bisa lewat. Ya. Faqal, kemudian dia berkata, "Al-yawma a'lamu as-sahiru afdalu amir rahib afdal." Pada hari ini aku akan tahu, ya, siapa yang lebih utama, apakah tukang sihir atau si rahib. Kemudian dia mengambil batu dan dia berkata, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amris sahir faqtul hadhihi dabah. Ya Allah, sekiranya urusan si rahib, perkara rahib ini lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka bunuhlah dabah ini, binatang ini. Kemudian dia bilang hatta yamdin nas, supaya manusia bisa lewat berlalu. Kemudian dia lempar, faromaha faqatalaha, dia lempar dan dia membunuhnya, mati binatang tadi. Wa madhan nas, kemudian manusia pun bisa lewat di jalan tersebut, berlalu lewat jalan tersebut. Fa'atar rahib fa'akhbarah, kemudian anak muda tadi mendatangi rahib dan menghabarkan kisah tadi. Faqala lahu ar-rahib, setelah rahib diceritakan kisahnya, rahib berkata kepada anak muda tadi, "Ai bunai, antal yawma afdalu minni." Wahai anakku, engkau sekarang lebih utama, lebih afdal dariku. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Dan sesungguhnya engkau telah sampai pada perkara yang aku lihat, yang aku sangka. Dan sesungguhnya engkau akan diuji, akan mendapatkan ujian. Dan apabila engkau diuji, fala tadulla alayya. Apabila engkau diuji, jangan engkau memberitahu tentang diriku. Ya, jangan engkau tunjuki tentang aku. Kemudian ikhwati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Tentunya di sini kita tahu bahwa kebaikan pasti ada ujiannya. Ya. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka
dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka tidak apa? Tidak diuji. Ya. Tsumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya. Fa'atahu bihadaya kathiratin. Faqala ma ha huna laka ajma' in anta syafaitani. Faqal inni la ashfi ahada innama yashfi Allahu fa in anta amanta billah da'awtu Allah fashafaka fa amana billah fashafahu Allah. Anak muda tadi, ikhwani fillah, punya karomah, diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang soleh, ini pilihan Allah Subhanallah, waliullah. Padahal raja tadi dan tukang sihir tadi ingin anak muda ini menjadi wali syaitan. Tapi Allah berkehendak lain. Allah ingin agar anak muda ini menjadi waliullah min auliyaihi. Dan Allah kasih karomah. Dan kita harus meyakini bahwa selain mukjizat, ya, ada namanya karomah. Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Ya. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmah wal abras. Anak muda tadi bisa menyembuhkan penyakit, ikhwan. Penyakit buta dan kusta. Wa yudawin nasa min sairil adwa. Dia bisa mengobati manusia dari berbagai penyakit. Ini karomahnya. Sampai teman duduknya si raja itu mendengar tentangnya. Teman duduknya ini matanya buta, qad amiyah. Kemudian dia datang membawa banyak sekali hadiah. Dia berkata, "Maha hunalaka ajma'." Ini, ya, hadiah-hadiah ini saya peruntukkan untuk engkau. In syafaitani, in anta syafaitani, jika engkau bisa menyembuhkan aku dari kebutaanku. Kemudian anak muda tadi berkata, lihat dakwah. Ya, anak muda tadi berkata, "Inni la ashfi ahadan." Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillah, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Fa in anta amanta billah da'autullaha fasyafak. Kalau seandainya engkau beriman kepada Allah, maka aku berdoa kepada Allah untukmu dan Allah menyembunyikan engkau, menyembuhkan engkau. Maka dia pun beriman kepada Allah dan Allah sembuhkan dia. Subhanallah. Jadi anak muda tadi, ikhwan fillah, berdakwah, mengambil kesempatan dari butuhnya manusia ini untuk mendakwahkan dengan dakwah apa? Dakwah tauhid. Ya. Dakwah yang hak. Dia berdakwah dengan dakwah tauhid bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah. Anda enggak bisa menyembuhkan. Ya. Kemudian kisahnya berikutnya Rasul melanjutkan, fa'ata al-malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Setelah sembuh, ya, si kawannya raja ini mendatangi raja seperti biasa. Dia duduk di tempatnya, dia duduk. Faqala lahul malik. Kemudian raja tadi berkata, "Man radda 'alaika basarak?" Siapa yang telah menyembuhkan matamu, mengembalikan penglihatanmu? Ya. Qal Rabbi. Subhanallah. Dakwahnya berhasil. Ya. Dia langsung berkata, "Rabbku Allah." Rabbku. Rajanya kaget. Rajanya berkata, "Awalaka rabbun ghairi?" Apakah kau punya Rabb, punya Tuhan selainku? Dia menjawab, "Rabbi wa rabbuka Allah." Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Akhirnya ditangkap tuh. Ya, padahal kawan dekat.
Karena dia tidak mengakui bahwa raja ini Tuhan. Dia sudah bertauhid. Ya. Ditangkap, disiksa. Sampai dia bercerita bahwa yang ngajar ini adalah Gulam. Ya. Ini dakwah tauhid, ikhwan. Dan Gulam tadi subhanallah ikhlas dakwahnya. Ya. Tidak mencari dunia. Gulam tadi ketika didatangi sama orang yang sangat dekat dengan raja, orang nomor 1 di negeri itu. Gulam tadi nggak ada pikiran tuh. Waduh, yang datang nih pejabat nih. Bisa nih, bisnis saya lancar. Bisa nih, supaya saya jadi pejabat nih. Nggak ada pikiran gitu. Tapi Gulam tadi ikhlas. Saya nggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah semata. Nggak ada pikiran si Gulam tadi mau jadi atau wakil raja, maaf ya, atau menteri, atau supaya punya kedudukan, tidak ada. Al-muhim dakwah apa? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Ya. Sampai tadi dibaca ketika kawannya raja tersebut ditanya, siapa yang telah menyembuhkan engkau, mengembalikan penglihatanmu? Robku. Rajanya bertanya, kau punya Rob, punya Tuhan selainku? Kemudian tadi dia berkata, Robku dan Robmu adalah Allah. Tauhidnya sudah masuk. Masya Allah, ikhwan. Menyelamatkan orang dari apa? Dari kesyirikan. Ini dakwah besar sekali. Kemudian akhirnya disiksa sampai dia menunjukkan Gulam tadi. Faji'a bil Gulam. Kemudian anak muda tadi dibawa. Faqala lahul malik. Dan raja berkata kepada Gulam tadi, Ai bunai, wahai anakku. Rajanya nyangka sihirnya sudah mantap. Ya. Rajanya berkata, Qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa. Wa taf'alu wa taf'alu. Wahai anakku, sihirmu sudah luar biasa sekali. Kau sudah memiliki sihir tingkat tinggi. Ya, sudah sampai puncaknya. Kau bisa mengobati orang yang penyakit buta, orang yang buta. Dan bisa mengobati orang yang punya penyakit kusta. Dan kau melakukan ini dan melakukan itu. Kemudian, apa kata Gulam tadi? Innila ashfi ahadan. Innama yashfillah. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah semata. Subhanallah. Lihat kehebatan Gulam ini, keberaniannya, ya, dan konsistennya, dan tidak munafik. Dia mengajarkan kepada kita, berkata kepada rakyat, kepada orang A, di depan raja pun A. Beda seperti sebagian orang ngomong di depan rakyat jelata lain, di depan raja lain. Tapi dia tetap yang menyembuhkan hanya Allah semata. Subhanallah. Kita lanjutkan, ikhwan fillah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ. Akhirnya ditangkap Gulam tadi. Kemudian disiksa sampai Gulam tadi, si anak muda tadi, itu menunjukkan perkaranya si rahib tadi. Faji'a bir-rahib, maka rahib didatangkan. Ya. Kemudian ditanya atau dikatakan kepadanya, irji an dinik. Irji an dinik artinya murtadlah kamu. Kembalilah dari agamu kepada agama nenek moyang, kepada agama kita. Maksudnya gitu kata si raja tadi. Fa'abah. Rahib tadi enggak mau. Tetap tegar.
Maka raja tadi memanggil orang untuk mendatangkan mi'syar. Mi'syar ini apa? Gergaji. Fa wada'al mi'syaru fi mafraki ra'sihi. Fashaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqah. Kemudian gergaji tadi diletakkan di atas kepalanya, tepat di atas kepalanya. Kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Subhanallah. Penyiksaan yang sangat kejam. Ya. Thumma ji'a bi jalisil malik. Kemudian didatangkan juga kawannya raja. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, irji an dinik. Keluarlah dari agamamu. Fa'aba. Dia enggak mau. فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. Kemudian diletakkan di atas kepalanya gergaji dan dibelah menjadi 2 bagian. Ya, digergaji wal a'yadzu billah. Demikianlah ikhwan fillah. Orang-orang kafir ya bisanya itu mengancam, membunuh, menyiksa. Mereka enggak punya bahasa kecuali bahasa ancaman. Karena enggak punya hujjah. Ya. Kemudian ikhwati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Tsumma ji'a bil ghulam. Kemudian anak muda tadi didatangkan. Faqila lahu irji an dinik. Dikatakan kepada anak muda tadi, irji an dinik. Keluarlah dari agamamu. Kemudian fa'aba, dia tidak mau. Tetap teguh di atas agamanya. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi. Maka anak muda tadi diserahkan kepada nafar, kepada pasukannya. Ya. Faqal, kemudian raja berkata, idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Fas'adu bihil jabal. Fa idza balagtum dhurwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Fadhahabu bihi fas'adu bihi al-jabal. Kata raja tadi, bawalah dia ke gunung ini dan gunung itu. Kemudian mendakilah ke gunung. Apabila kalian sudah sampai di puncaknya, di puncak gunung, kalau dia kembali kepada agama kita, ini kata raja, murtad dari agamanya, maka dia selamat. Selamatkan dia. Wa illa, kalau tidak, fatrahu. Fatrahu artinya apa? Lemparkan ke jurang. Ya. Kemudian dibawalah anak muda tadi oleh pasukannya, ya, ke gunung. Ketika sudah di atas gunung, anak muda tadi berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Ini doanya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kata Rasul, farajafa bihimul jibal. Farajafa bihimul jabalu fasaqatu. Maka goncanglah gunung tersebut, gempa, goyang, bergetar. Maka berjatuhanlah, ya, pasukan-pasukan tadi, orang-orang tadi jatuh. Ya, mereka ingin jatuhkan anak muda tadi, tetapi yang terjadi apa? Justru mereka yang jatuh. Gunungnya goyang, goncang. Waja'a yamshi ilal malik. Kemudian dia pun datang kembali ke raja. Datang kembali ke raja, Masya Allah. Anak muda luar biasa, ikhlas dakwahnya.
Tidak cari dunia, tidak cari pangkat, tidak ingin jadi pejabat, tapi ingin agar manusia itu beriman pada Allah. Ini pelajaran besar, ikhwan fillah. Ya. Pelajaran yang sangat besar untuk kita semua dalam berdakwah. Kita lihat raja tadi bertanya, "Ma fa'ala ashabuk?" Apa yang dilakukan oleh pasukanku? Maksudnya ya, oleh ashab kamu yang kau berangkat ke gunung itu. Kemudian anak muda tadi menjawab, kafanihimullah. Allah telah melindungiku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Raja tadi akhirnya menyerahkan anak muda tadi kepada tentaranya yang lain, pasukannya yang lain. Ya. Faqal, kemudian dia berkata sekarang, idhabu bihi fahmaluhu fi qurqur fatawassatu bihil bahr fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuhu fadhahabu bihi. Ini dia. Kata rajanya, bawa dia, ya. Kemudian naikkan dia di perahu. Kemudian berlayarlah sampai ke tengah lautan. Kalau dia murtad dari agamanya, kembali kepada agama kita, kata raja tadi, maka selamatkan dia. Kalau tidak, maka tenggelamkan dia di tengah lautan. Lemparkan dia di tengah lautan. Sadis enggak, ikhwan? Fadhahabu bihi. Dibawalah anak muda tadi. Kejam sekali raja ini. Kemudian setelah di tengah lautan itu, anak muda tadi berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka sesuai dengan kehendak Engkau. Apa yang terjadi? Fankafa'at bihimus safinatu fa gharaqu. Maka perahu tadi terbalik dan mereka pun semuanya tenggelam, dan anak muda ini diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa yamshi ilal malik, dan dia pun datang kembali ke raja. Fa ya subhanallah, datang kembali. Tapi datangnya bukan untuk minta duit. Datangnya bukan untuk meminta, ya raja, ana nih siap berdakwah. Dan saya jadikan saya menteri atau apalah gitu ya. Tidak ada itu. Tapi dakwanya ingin manusia itu kembali kepada Allah. Padahal kalau anak muda ini mau, bisa tidak? Bisa. Menjadi pendampingnya raja. Nomor dua setelah raja. Tapi nggak ada itu dalam pikirannya. Yang ada di pikirannya adalah gimana caranya dakwah tauhid sampai ke masyarakat. Ya. Kemudian ketika sudah nyampe ke raja, raja tanya kembali, ma fa'ala ashabuk? Apa yang dilakukan oleh pasukanku, tentaraku? Kemudian dia menjawab, kafanihimullah. Allah telah melindungiku dari mereka. Subhanallah. Berani sekali anak muda ini. Ya. Kemudian ikhwati fillah, Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya, ya, di kisah ini. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqal, gulam tadi berkata lil malik, kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuraka bihi. Sesungguhnya engkau, wahai raja, tidak akan mungkin sanggup membunuhku sehingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kemudian kata raja, wa ma huwa? Apa itu?
Kata anak muda tadi, tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Hendaknya kau kumpulkan semua manusia dalam satu tempat, satu lapangan yang luas. Wa taslubuni ala jidha'. Kemudian kau salib aku di atas pohon korma. Tsumma khudh sahman min kinanati. Kemudian ambillah satu anak panah dari tempat anak panahku. Tsumma dha'is saham fi kabdil qaus. Kemudian letakkanlah anak panah itu di busurnya. Tsumma qul, kemudian katakanlah Bismillahi Rabbil Ghulam. Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya Ghulam. Tsummarmini, kemudian baru panahlah aku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Sesungguhnya engkau apabila melakukan hal tersebut, engkau bisa membunuhku. Kemudian kata Rasul, fajama'an nas fi sa'idin wahid. Maka manusia dikumpulkan di satu tempat. Semuanya berkumpul, rakyat semuanya kumpul, ingin menyaksikan apa yang terjadi. Wa salabahu ala jidha'. Kemudian anak muda tadi disalib di korma tadi. Thumma akhadha sahman min kinanatihi. Kemudian raja tadi ngambil anak panah dari tempat anak panahnya. Thumma wada'a as-sahm fi kabidil qaus. Kemudian meletakkan anak panah tadi pada busurnya. Thumma qala, kemudian setelah diarahkan kepada anak muda tadi, dia pun berkata Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya Ghulam. Thumma ramahu, kemudian dia panah anak muda tadi. Fa wada'a as-sahm fi sudghihi. Maka anak panah tadi mengenai pelipisnya. Fa wada'a yadahu fi sudghihi fi mawdi'is sahmi famata. Anak muda tadi meletakkan tangannya di pelipisnya, di tempat terkenanya panah, kemudian mati. Meninggal anak muda tadi. Mati syahid. Ya. Faqala an-nas, maka manusia berkata ketika menyaksikan itu, amanna bi Rabbil Ghulam. Kami semua beriman kepada Rabbnya Ghulam. Amanna bi Rabbil Ghulam. Amanna bi Rabbil Ghulam. Kami beriman kepada Rabbnya Ghulam. Kami beriman kepada Rabbnya Ghulam. Kemudian raja didatangi. Dikatakan kepada raja tersebut, Ara'aita ma kunta tahdhar. Tidakkah engkau lihat apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takuti? Qad wallahi nazala bika hadruk. Sungguh apa yang kau takuti itu telah terjadi. Qad amanan nas, semua manusia telah beriman. Ya. Jadi manusia semuanya beriman. Kemudian tidak selesai kisah ini, ikhwan fillah. Ya. Ketika manusia semuanya beriman, raja ini panik. Semakin menjadi-jadi raja ini. Maka kita lihat Rasul SAW melanjutkan kisahnya. Fa'amara bil ukhdudi bi afwahis sukak as-sikak fakhaddat wa adrama fiha an-niran. Maka raja tadi itu memerintahkan untuk dibuat ukhdud, parit yang besar, ya, di pintu-pintu jalan, kemudian digali, kemudian ditaruh api di situ, kayu bakar, api dibakar di dalam situ, ya. Waqal, dan raja itu mengumumkan, mengultimatum, kata raja, man lam yarji' an dinihi fahmuhu fiha. Barang siapa yang tidak keluar dari agamanya, tidak murtad dari agamanya, tidak kembali ke agama kita maksudnya, kata raja, maka lemparkan dia ke dalamnya, bakar. Ya.
Fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha faqala laha al-ghulam ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Maka mereka pun melakukannya. Dilempar manusia, ya, dibakar hidup-hidup. Semuanya dilakukan seperti itu. Sampai kata Rasulullah SAW, datang seorang perempuan, ibu-ibu, gendong putranya yang masih bayi, sobi. Ya, subhanallah. Taqa'asat ini ta'akharat anhu, dia berhenti. Dia ta'akhir. Ya, karena kasihan sama putranya. Ya kan? Kemudian subhanallah, anaknya berkata, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah anti, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau di atas al-haq. Anaknya berkata demikian, fa innaki 'alal haq, yang di atas tauhid, di atas al-haq. Maka meninggal mati syahid. Nah, ada ikhwani fillah 10 pelajaran, 10 fawaid yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Ukhdud ini, ya, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Fawaidnya syarat dengan ilmu, ya. Jadi antum bisa baca di surat Al-Burud, ya. Allah berfirman, qutila ashabul ukhdud, celakalah ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit untuk membunuh orang-orang yang beriman. Ya, mereka tidak membunuh, tidak menyiksa, tidak ada alasan, ya, tidak ada sebab, melainkan karena apa? Melainkan karena keimanan. Ya, keimanan orang-orang yang beriman itu. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, sebelum kita masuk ke fawaid, ya, saya mau tanya dulu sampai jam berapa kita ini? Isya, ya. 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi. Tayyib. Ada waktu 2 menit lagi. Ini muqaddimah, ya. Insyaallah habis Isya selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Insyaallah taala. Nanti ada 10 fawaid yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Di antaranya yang pertama, bahwa sihir itu ikhwani fillah haram dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian membawa pelakunya kepada kemurkaan, kepada semua keburukan, kepada semua kejelekan. Ini di antara fawaidnya. Ya, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Karena sayang-sayang kalau kita baca dengan cepat. Banyak sekali fawaid yang sangat dalam yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di kitab ini, dan mungkin ini saja yang bisa kita baca pada pertemuan kita di malam yang penuh berkah ini insyaallah taala. Saya akhiri, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.